Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Murtado, mahasiswa Universitas Sultan Kota semester 5 yang akan menyampaikan materi IPA, yaitu yang berjudul lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Di break juga boleh biotik dan abiotik. Silakan untuk disimak secara seksama dan kita sama-sama mempelajari tentang materi tersebut. Kita mulai, yaitu lingkungan biotik. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik yang hidup dalam kurung biotik maupun tidak hidup. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik itu yang hidup maupun tidak hidup. Yang hidup itu dinamakan biotik dan yang tidak hidup dinamakan abiotik. Kenapa kok demikian bisa seperti itu? Lingkungan menjadi tempat makhluk hidup untuk bertempat tinggal, mencari makan, tumbuh, dan berkembang biak, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita ketahui tentang komponen-komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Seperti contoh, 1 manusia, 2 hewan, 3 tumbuhan, dan 4 mikroorganisme. Adapun keempat ini itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. 4 tadi, oke. Terus selanjutnya yang nomor 5, peran komponen biotik. Jadi semua yang ada pada biotik itu memiliki peran-peran tersendiri. Saya contohkan. 1, produsen, menghasilkan makanan. Yang kedua, konsumen, yaitu memakan makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, pengurai, menguraikan sisa makhluk hidup. Kita pahami produsen yaitu suatu perkara yang dapat menghasilkan makanan yang nanti akan dimakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pengurai itu hanya menguraikan sisa-sisa dari makanan makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen biotik. Komponen abiotik. Komponen-komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup. Ingat, abiotik, benda yang tidak hidup, yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Seperti contoh, air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Air, kita ketahui bahwasanya memiliki peran yang sangat vital untuk keberlangsungan kehidupan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Air itu sangat penting. Maka timbul filosofi dari air, yaitu sederhana tapi penuh makna. Itu salah satunya. Mantep bro. Terus interaksi abiotik dan abiotik. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa faktor abiotik. Contoh 1, manusia membutuhkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai. Ingat, manusia membutuhkan udara bersih dan suhu yang sesuai. Tidak percaya? Kita tengok saudara-saudara kita yang berada di Pulau Aceh, di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mana pada hari ini mereka semua terkena bencana musibah, yaitu bencana alam akibat pemotongan hutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kita lihat kondisi mereka sekarang, bahwasanya kekurangan air bersih, udara bersih, dan suhu yang tidak sesuai. Semoga mereka semua dapat diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi musibah tersebut. Ingat, berani menobang hutan, berani menanam hutan. Salam Pak Prabowo. Contoh lain, contoh ekosistem air itu juga terdiri dari dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik contohnya seperti ikan, ganggang, dan selainnya. Yang kedua abiotik, yaitu air, cahaya, dan oksigen. Ekosistem hutan juga ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Hutan yang biotik terdiri dari pohon, burung, serangga, dan lain sebagainya. Yang abiotik yaitu tanah, suhu, cahaya. Selanjutnya, terus setelah kita mempelajari tentang pentingnya ekosistem yang berperan pada lingkungan, tugas kita sekarang yaitu menjaga keseimbangan pada lingkungan. Contoh, dukung pelestarian ekosistem sekitar, yang mana kita sebagai makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting, dan kita sebagai aktor utama untuk berani menjaga pelestarian ekosistem yang berada di sekitar kita. Contoh lain yaitu tanam pohon dan jaga kebersihan lingkungan. Kita tahu, saya sebagai warga Demak melihat teman-teman kita juga yang berada di pesisir kota Demak, contoh saja yang berada di Sayung, yang sekarang terkena bencana rob, yang seolah pemerintah itu tutup kuping dan tutup telinga, tidak memperdulikan keadaan yang di sana. Nah, namun mereka dari pihak pemerintah itu memiliki suatu tindakan meskipun kecil, yaitu contohnya menanam pohon mangrove yang berada di pesisir-pesisir. Supaya apa? Supaya meminimalisir, supaya agar tidak terjadi bencana rob yang berkelanjutan suatu saat nanti. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.